Halo teman-teman semua, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Leni Darni Hulu, NPM 2100900059. Saya dari Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia Medan. Saya jurusan manajemen. Di sini teman-teman saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang e-commerce model perilaku konsumen. Namun dalam pembahasan ini saya tidak hanya menyusun sendiri. Pembahasan ini saya susun bersama dengan anggota kelompok saya, di mana anggota kelompok saya sendiri Leni Darni Hulu, ada teman saya Elma Tridebora Zai, Dewi Sulisa Ramadhani, Akbar Putra Darmawan, Hasatullah Halawa, dan Fandi Jipur Giawa. Baik teman-teman, langsung saja saya akan mempresentasikan apa sih e-commerce model perilaku konsumen. Pembahasannya bagaimana gitu. Oke, langsung saja teman-teman. Di sini saya akan menjelaskan tentang model perilaku konsumen. Di sini saya membuat dua definisi. Pertama, saya akan menjelaskan pada bagian yang satu. Di sini dikatakan bahwa perkembangan penggunaan komputer memiliki peningkatan yang semakin tinggi. Hal ini dipengaruhi oleh semakin terjangkaunya harga jual komputer, serta semakin mudahnya penggunaan komputer semakin membuka peluang terbukanya pasar maya, atau yang sering kita kenal dengan pasar digital gitu. Yang kedua, penggunaan internet juga memiliki pengaruh positif bagi dunia bisnis. Contohnya untuk mempermudah melakukan hubungan transaksi antara penjual dan pembeli, sehingga para konsumen memiliki komputer atau menggunakan internet. Kemudian teman-teman, pada bagian yang ketiga, di sini saya akan menjelaskan tentang faktor yang dapat memengaruhi keputusan membeli oleh konsumen, yaitu ada 3 faktor. Pertama, ada stimulasi pemasaran. Yang kedua, ada lingkungan sosial budaya masyarakat. Dan yang ketiga, psikologi konsumen. Kemudian, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen online. Di sini dikatakan bahwa tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau organisasi yang berhubungan dengan proses pengambilan keputusan dalam mendapatkan barang secara online menggunakan barang-barang atau jasa ekonomis yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kemudian teman-teman, di sini model perilaku konsumen saya jelaskan menurut para ahli. Bagian A, model perilaku konsumen Howard dan Sid. Perilaku membeli terdiri dari 4 elemen atau bahan atau input, atau itu yang disebut dengan proses intern, hasil atau output, atau pengaruh eksogen atau pengaruh dari luar gitu. Bagian B, model perilaku konsumen dari Kotler stimulasi pemasaran, terdiri dari produk atau produk, harga atau price, tempat atau place, promosi atau promotion. Bagian C, model perilaku konsumen dari Schiffman dan Kanuk, memindahkan model menjadi input, proses, dan output. Kemudian yang terakhir atau bagian D, model perilaku konsumen dan Angel Collat dan Blackwell, membedakan tipe-tipe perilaku konsumen atas dasar stimulasi yang dihadapinya, apakah pilihan membeli berlangsung secara rutin atau hanya pada saat tertentu saja. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan faktor yang memengaruhi keputusan membeli secara online. Terdiri dari faktor eksternal dan internal. Kalau dari eksternal terdiri dari bauran pemasaran atau marketing, stimulasi, dan lingkungan sosial budaya. Sedangkan faktor internal yaitu faktor psikologis atau faktor yang berasal dari dalam individu gitu teman-teman. Gambarannya seperti itu. Kemudian keputusan membeli secara online. 1. Pengambilan keputusan diperluas atau extensive problem solving. Ketika konsumen belum memiliki kriteria untuk mengevaluasi kategori produk atau merek yang memenuhi kategori tertentu, atau banyaknya merek yang harus dipertimbangkan terlalu banyak, usaha pengambilan keputusan tersebut dikategorikan sebagai pengambilan keputusan diperluas. Kemudian yang kedua, teman-teman, pengambilan keputusan terbatas atau limited problem solving. Pada tingkat ini, konsumen telah menentukan kriteria dasar untuk melakukan evaluasi kategori produk dan berbagai merek untuk kategori produk tersebut. Baiklah teman-teman, kesimpulan dari beberapa pembahasan saya, yaitu bahwa keputusan membeli oleh konsumen dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu stimulasi pemasaran, lingkungan sosial budaya masyarakat, dan psikologis konsumen. Langkah-langkah yang dilakukan oleh konsumen hingga keputusan membeli dan setelah keputusan membeli adalah sebagai berikut, yaitu pengenalan kebutuhan oleh konsumen, pencarian informasi tentang produk yang diinginkan, evaluasi dari berbagai produk yang dipilih agar mendapatkan produk yang paling sesuai kebutuhan, keputusan membeli produk, dan perilaku setelah mengkonsumsi atau menggunakan produk. Ini berhubungan dengan kepuasan.
Langkah-langkah keputusan membeli ada yang dilakukan secara jelas dan ada juga yang dilakukan secara kurang jelas. Jadi teman-teman dia tergantung pada harga serta kompleksitas barang yang dibeli. Baik teman-teman, sekian dari presentasi saya atas dukungan dari teman-teman semua yang telah menyaksikan video ini atau presentasi ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas segala kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya berharap video ini dapat bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman semua. Terima kasih.